Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu dan tercapai cita-cita menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Pada video part 15 ini ya, saya akan share soal dan pembahasan lengkap TKP tipe HES teman-teman, untuk persiapan teman-teman tes CPNS maupun sekolah kedinasan ya. Oke, untuk soal nomor 1 teman-teman, ini kita fokus ya untuk mengerjakan biar dapat poin 5 atau minimal 4 teman-teman. Oke, soal nomor 1, di kantor Anda mendapat tugas menjalankan program baru. Perusahaan membuat kebijakan setiap karyawan yang membuat program harus membuat laporan kegiatan. Setelah pekerjaan Anda selesai dan sudah menyusun laporannya, akan tetapi laporan Anda ditolak oleh atasan Anda. Alasannya karena dinilai kurang visible ke depan. Nah, sikap Anda nih. Oke teman-teman, kita mengerjakan cara cepat nih ya. Ini ada soal seperti ini ya. Nah, kita harus analisa dari 11 aspek yang sudah saya sampaikan di kisi-kisi materi ya. Soal TKP tidak akan keluar dari 11 aspek yang sudah saya sampaikan itu, kurang lebihnya di situ. Jadi kita analisa soal seperti ini, kita masuk ke aspek apa ini? Hubungannya ada pekerjaan ya. Ini jadi masuk ke aspek bekerja mandiri dan tuntas. Yaitu aspek bekerja mandiri yang tuntas, ini aspek keempat teman-teman ya. Aspek keempat, nah, cirinya itu ada sesuatu yang menghalangi kita menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan kita sudah selesai laporan, tapi ternyata ada revisi, berarti kan ada yang menghalangi untuk selesai ya. Masih suruh mengerjakan lagi. Untuk cara jawabnya adalah pilih jawaban yang fokus mengerjakan tugas dengan sendiri sampai selesai teman-teman. Itu ya. Oke. Coba kita lihat pilihan jawabannya ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Untuk yang A, saya akan menanyakan pada rekan kerja yang lain sudah ikut membantu menyelesaikan laporan karena biasa saja kesalahan itu bukan dari saya, namun kesalahan rekan kerja. Hal ini saya lakukan untuk memeriksa dan memperbaiki bagian yang salah tanpa diperiksa setiap bagiannya. Ini menanyakan kepada rekan yang lain. Nah, ini kurang tepat ya. Coba kita lihat yang jawaban B teman-teman. Saya akan memeriksa draft laporan tersebut, terutama pada bagian yang salah nih ya. Kita fokus pada bagian yang salah sehingga bisa secepatnya diperbaiki dan diserahkan kembali ke atasan. Ini bagus ya. Seperti kita skripsi itu teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan diperiksa oleh dosen, tentu kita akan fokus ke bagian yang salah sehingga secepatnya, ini kata secepatnya ini bagus ya, sehingga diperbaiki dan diserahkan kembali kepada atasan. Oke. Kita lihat jawaban yang C ya. Saya akan menerima draft laporan tersebut tanpa memeriksa karena saya merasa bahwa laporan saya sudah bagus dan benar. Mungkin atasan saya keliru menilai atau salah membaca saja, sehingga saya akan serahkan kembali menunggu saat yang tepat. Ini merasa benar ini. Merasa benar, jadi mungkin atasan saja yang keliru menilai. Ini kurang tepat ya. Coba kita jawaban yang D, saya akan menerima draft laporan tersebut dan mencoba. Kalau kata-kata mencoba, memperbaiki baru mencoba, ini nilainya nggak akan maksimal teman-teman. Terus yang E ya. Saya akan mencoba menjelaskan kepada atasan, yaitu waktu pengerjaan yang sangat singkat dikarenakan sibuk mengatur jalannya kegiatan program sehingga menguras waktu dan menyebabkan tidak fokus. Nah, ini malah beralasan ini. Beralasan untuk mencari pembenaran. Ini kurang tepat ya teman-teman. Oke, kita cari pilihan yang bagus ya, antara yang dapat poin 4 dan 5 ya. Yang dapat poin dan 4 dan 5 yaitu dari pilihan yang ada tadi, berarti yang ini ya. Yang A atau B teman-teman. Kalau disuruh milih nih yang A atau B, kita yang tepat adalah fokus mengerjakan pada diri sendiri sampai selesai, yaitu ya jawaban yang B ya. Saya akan memeriksa draft laporan tersebut terutama pada bagian yang salah sehingga secepatnya bisa diperbaiki dan diserahkan pada atasan. Nah, jadi jawaban yang ini ya. Yang tepat adalah yang poin maksimal adalah yang B teman-teman. Ini yang poinnya 5 ya. Nah, poinnya 5. Kalau yang A ini poinnya 4. Nah, untuk yang C ini merasa ini ya, karena merasa
laporannya apa? Sudah bagus dan benar ini ya. Ini poinnya 2. Untuk yang menerima dan mencoba ini poinnya 3. Untuk yang E ini apa, malah beralasan ya. Alasan-alasan intinya apa? Banyak kesalahan tadi, terus malah mengungkapkan alasan-alasannya kurang tepat. Ini malah jawabannya apa? Poinnya adalah 1 teman-teman. Nah, oke. Jadi malah tidak maksimal. Jadi minimal kita fokus di A atau B ya teman-teman ya. Yang poinnya yaitu 4 dan 5. Oke. Nah, ini saya sampaikan juga pembahasan lengkapnya ya. Jadi nanti bisa di slow motion ya untuk teman-teman belajar. Ini A-nya poinnya 4, B5, C2, D3, E-nya 1. Oke. Next, soal nomor 2. Anda bersama rekan kerja melakukan dinas luar kunjungan ke perusahaan yang menjadi klien. Pada saat meeting bersama klien, Anda melihat bahwa suatu klien terlihat kurang cakap nih dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda memerlukan data dan informasi terkait program kerjasama yang akan disepakati. Sikap Anda nih, sikap Anda gimana nih? Hubungannya nih, kita tugas dinas ya, kerja keluar ya, tugas dinas atau pekerjaan keluar kunjungan ya ke perusahaan klien. Nah ini tapi ada kendala nih teman-teman. Ada kendala bahwa kliennya itu terlihat kurang cakap nih. Hubungannya pekerjaan dan klien kurang cakap. Berarti kan ada kendala di hubungan dengan pekerjaan nih ya. Nah, ini bisa masuk juga aspek kemampuan mandiri teman-teman. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ini ya. Bisa masuk ke aspek ini. Aspek yang keempat tadi ya. Nah, aspek yang keempat tadi. Ingat cara pilihnya yaitu pilih jawaban yang mengerjakan tugas sendiri ya. Tugas sendiri ya. Sampai tuntas ini ya. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, saya akan menyampaikan hal tersebut pada atasan untuk dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama berikutnya. Ini bisa juga dapat nilai ya. Lumayan bagus. Terus yang B, saya akan mengusulkan pembatalan kerjasama pada atasan untuk program yang telah berjalan bisa diserahkan pada pihak lain. Untuk kedepannya saya serahkan klien tersebut untuk mencari mitra perusahaan yang lain. Nah, ini kurang tepat ini ya. Saya akan langsung gara-gara kurang cakap terus langsung dibatalkan ya kan. Nah, coba kita lihat yang C teman-teman. Saya akan meminta rekan kerja saya untuk mahir. Ini ya kan bersama dua orang nih tadi ya. Ini saya akan meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut. Berharap dapat keuntungan nih. Karena apa? Karena kliennya kurang cakap dalam perundingan. Yang D, saya akan berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin membatalkan. Lah ini kurang tepat ini. Maksudnya poinnya masih kecil nih. Saya akan berusaha mencoba mencari informasi pentingnya bagus. Tapi kok ada meskipun saya yakin akan membatalkan. Nah kan ini nanti poinnya kan nggak dapat poin maksimal. Pembukaannya bagus tapi kok ada meskipun saya akan yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut ya. Terus yang E, saya akan berusaha tidak terlalu kaku. Ini bagus nih. Saya akan berusaha tidak terlalu kaku dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga bisa berunding secara profesional. Harapannya dapat yaitu ya hasil yang bagus ya. Ini ada kata-kata profesional dan tidak terlalu kaku. Ini bagus nih ya. Kalau dari pilihan yang ada nih antara A, nyampaikan ke atasan tadi keberatan, pertimbangan bagus juga ya. Kalau mengusulkan pembatalan kurang tepat. Terus yang C ini D sama E, ini yang poinnya bagus ya, fokus bekerja pada diri sendiri ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu yang ini ya. Yang C ini bisa juga ya, minta kepada rekan kan 2 orang. Jadi minta rekan saya untuk mahir mampu bernegosiasi dengan klien. Harapannya apa? Mendapat keuntungan karena kliennya kurang cakap. Ini masuk juga. Nah, sama yang E teman-teman, saya akan berusaha tidak terlalu kaku ya dalam menggali informasi dari klien tersebut. Nah karena ini soalnya kemampuan mandiri, bekerja mandiri dan tuntas, yaitu fokus pada kita sendiri, kita yang maju nih. Kita yang maju berarti kitanya yang dinilai, kita tidak terlalu kaku dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga kita bisa berunding secara profesional. Nah jadi jawaban yang poinnya maksimal itu adalah di yang E teman-teman, yang dapat poin 5. Nah kalau 4 ini bagus nih Pak, ini bagus. Tapi
Karena soalnya kemampuan mandiri, bekerja mandiri tuntas, berarti ini dapat bagus juga, tapi mark poinnya 4 teman-teman. Terus untuk yang D, ini berusaha mencoba tetap mencari informasi, bagus, tapi kok ada yakin membatalkan. Nah, makin membatalkan, kurang bagus ini ya. Ini poinnya 2. Poinnya 2. Terus untuk yang ini, yang A poinnya ini jadikan pertimbangan ke atasan ya, bisa juga. Ini poinnya 3. Terus untuk yang B, mengusulkan pembatalan, ini juga kurang bagus ini ya. Usul semua pembatalan gara-gara kliennya datang kurang cakap. Ini malah poinnya 1. Nah, oke. Nah, untuk pembahasan lengkapnya ini teman-teman, nah itu aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ya. Ini tujuannya, terus cara menjawabnya seperti yang sudah sampaikan tadi. Untuk pilihannya ini ya, poin-poinnya 3, 1, 4, 2, dan 5 ya. Nah, oke. Next, soal nomor 3. Menjelang istirahat siang kantor nih, di beberapa stasiun TV menayangkan sidang pilkada sengketa pilpres nih di MK. Beberapa rekan kerja masih terlihat di ruang istirahat untuk menonton acara tersebut. Padahal masih banyak pekerjaan kantor yang belum diselesaikan. Nah, sikap Anda gimana nih? Ini ya, ada soal seperti ini ya. Ini kan hubungannya kan kerjaan di kantor, terus sudah waktunya jam kerja. Udah ini kan menjelang istirahat siang kantor ya. Menjelang siang kantor ya. Menjelang istirahat siang kantor maksudnya habis nih ya. Nah, menayangkan sidang pilkada pilpres di MK nih. Nah, beberapa rekan kerja terlihat di ruang istirahat untuk menonton acara tersebut. Ini soalnya maaf kurang. Ini menjelang istirahat siang kantor berakhir nih ya. Menjelang istirahat siang kantor berakhir ini ya, di beberapa stasiun TV menayangkan sidang pilkada sengketa pilpres. Beberapa rekan kerja masih terlihat di ruang istirahat untuk menonton acara tersebut. Padahal masih banyak pekerjaan kantor yang belum diselesaikan. Sikap Anda nih. Nah, ini fokusnya ini kalau seperti ini kita langsung analisa secepatnya teman-teman. Ada soal seperti ini ya. Waktu istirahat sudah mau habis, tapi teman-teman masih pada menonton TV, acara TV. Nah, ini adalah aspek integritas diri teman-teman. Aspek integritas itu aspek yang nomor 1 ya, yang di kisi-kisi yang sudah saya sampaikan, yaitu cirinya apa? Mengarah pada kejadian korupsi, curang, dan lain-lain ya. Intinya kan ini korupsi waktu nih ya. Kan udah waktu jelang istirahat siang ya, berakhir ini, maaf nih kurang berakhir ya. Kurang berakhir. Tapi masih pada ini belum beranjak untuk ke ruang kerja. Nah, cara jawabnya pilih yang mengarah ke bersih teman-teman. Mengarah ke bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Untuk yang A, saya akan menasihati rekan kerja saya bahwa mengikuti politik itu tidak begitu penting. Dan Anda mengajak mereka kembali ke ruang kerja menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dan saya mengingatkan untuk mengutamakan pekerjaan kantor saat jam kerja. Ini bagus. Oke, lihat yang B. Saya kurang tertarik dengan isu politik yang berkembang. Namun sebagai solidaritas dan kekompakan dengan rekan kerja, saya akan ikut melihat sebentar, kemudian akan kembali ke ruangan menyelesaikan pekerjaan. Ini malah ikut nimbrung di sana. Ini kurang tepat nih ya. Oke, coba lihat yang C ya. Saya akan mengajak mereka masuk ruang kerja karena sudah masuk jam kerja. Ini bagus. Mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar pekerjaan kantor, sesuai dengan komitmen awal ketika mulai bekerja. Ini bagus ya, antara A dan C bagus. Terus yang D, saya akan kembali ke ruangan melanjutkan pekerjaan. Saya tidak akan terpengaruh dengan teman yang masih nonton acara live sidang sengketa pilpres karena kurang tertarik dengan isu yang berkembang. Nah, ini kembali ke ruangan karena memang tidak suka dengan acara TV-nya. Mungkin kalau acara bola dia nonton ya. Atau acara Boboiboy. 5. Saya akan kembali ke ruangan menyelesaikan pekerjaan. Bagi saya pekerjaan lebih utama daripada menonton acara TV tersebut. Saya tidak terpengaruh dengan rekan kerja. Mereka mungkin sudah menyelesaikan tugasnya lebih santai. Oke, aspek integritas teman-teman ya. Nah, kita pilih fokus yang nilainya 4 dan 5 tadi ya. Dari pilihan ini yang paling tepat adalah akan mengingatkan ya, selain kita fokus pada
kerjaan, terus mengingatkan teman juga yang antara A sama C ya, ini ya C kan ini mengajak mereka masuk ruang kerja ya, sudah masuk jam kerja, terus mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan aktivitas di luar kerjaan kantor nih. Yang A hampir mirip nih ya, hampir mirip. Kita pilih nih yang poinnya 5 nih teman-teman ya, poinnya 5 maksimal ini kan, ini ada mengingatkan juga. Terus yang C juga ada mengingatkan juga, teman ditambahi bahwa sesuai dengan komitmen awal ketika mulai bekerja. Oke. Jadi kalau ntar memilih berarti yang poinnya maksimal 5 berarti yang C teman-teman ya. Jadi yang C. Ini yang poinnya 5. 5. Terus yang ini yang A-nya nilainya 4 ini. 4 ini ya. 4, jadi yang poin 5 adalah C ya. Terus ini untuk yang B ini poinnya ini ya, kok malah ikut-ikutan, ikut nimbrung ini malah ya. Yang ikut nimbrung ini nggak bagus ini poinnya. Minimalis ini poinnya 1. Nah, oke. Terus untuk yang D sama E itu yang ini ya, tidak terpengaruh dengan rekan kerja. Nah, ini poinnya ini 3. Bentar. Ini poinnya 3. Poinnya 3, terus yang D poinnya 2. Nah, ingat kita fokusnya ke poin 4 dan 5 teman-teman ya. Kalau yang lain itu nggak usah terlalu kita fokuskan. Maksudnya kira-kira nilainya apa, jawabannya itu tidak bagus, ya udah kita teman-teman fokus ke jawaban yang poinnya 4 dan 5. Oke. Nah, ini untuk pembahasan lengkapnya saya jelaskan juga di sini. Untuk rinciannya, nah nanti bisa teman-teman kalau misalkan kurang jelas bisa belajar di sini gitu teman-teman. Oke. Next, soal nomor 4 teman-teman. Suatu hari Anda menghadiri pesta, yang mengundang adalah rekan kerja Anda. Saat sedang mengobrol dengan yang mempunyai acara, tiba-tiba datang teman yang mempunyai acara yang tidak Anda kenal, menyapa dan langsung ngobrol asik nih sama yang punya gawe nih, punya hajatan nih. Sikap Anda gimana nih? Nah, teman-teman. Oke. Kalau ada soal seperti ini teman-teman, kita langsung analisa cepatnya nih. Kan lagi menghadiri pesta, terus ada teman yang tidak kita kenal datang, terus ngobrol sama yang punya hajat gitu ya, yang undang kita nih. Nah, ini kalau seperti ini cara cepatnya adalah ini aspek adaptasi teman-teman. Jadi kita beradaptasi nih dengan teman baru nih, gimana nih sikap kita nih, seperti itu ya. Ini adalah aspek yang ke-6 teman-teman. Aspek ke-6 itu cirinya ada hal baru masuk, bisa atasan, teman, sistem atau rekan kerja itu ya. Untuk cara pilih atau cara jawabnya, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan aktif teman-teman. Supel dan aktif. Oke, kita coba jawaban yang A. Saya akan tersenyum kepadanya dan berusaha mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan masuk dalam pembicaraan mereka. Apabila merasa diajukan, nah ini nih bagus nih yang ini, saya akan tersenyum padanya dan berusaha mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan masuk dalam pembicaraan mereka, bagus. Tapi kok belakangnya apabila merasa diajukan, saya akan pergi dan pindah ke tempat jamuan untuk makan. Ini kurang bagus ya. Yang B, saya akan mencoba tersenyum kepada tamu tersebut, bagus. Dan menundukkan kepala sebagai sikap hormat, bagus. Selanjutnya ikut pembicaraan mereka sejenak. Bagi sejenak ada nih. Bagi saya itu adalah cara untuk bisa mengenal dengannya. Nah, ini bagus juga nih. Oke. Terus kita lihat jawaban yang C. Saya akan mencari kesempatan di tengah pembicaraan mereka. Kemudian mengulurkan tangan. Ini ada mengulurkan tangan, ini bagus nih. Ada inisiatif nih. Untuk berkenalan sambil menyebutkan nama saya. Ini tambah bagus lagi. Mencoba obrolan ringan layaknya orang baru kenalan. Ini bagus. Yang lebih bagus dari antara A sama B ya. Terus yang D, saya akan tersenyum pada, ini maksudnya kepada, maaf, salah tulis, orang tersebut. Dan diam ketika mereka sedang ngobrol. Ini tersenyum sudah, tapi kok terus diam nih ketika mereka sedang ngobrol. Sampai orang tersebut mengajak berkenalan. Jadi kan pasif nih. Baru masuk ikut pembicaraan mereka dan tetap bersikap ramah, rimanya bagus. Tapi ini kan pasif ya. Pasif dibandingkan C masih bagus yang C karena ini aktif. Nah, untuk mengulurkan tangan untuk berkenalan.
Terus coba lihat yang D, saya akan segera pergi karena merasa asing dengan orang tersebut. Nah, waduh, ini segera pergi ini nggak bagusnya nih, poinnya masih kecil nih. Nah, karena saya sering diajukan oleh orang yang baru saya kenal, sehingga tersebut membuat saya kecewa dan malu. Nah, jadi untuk jawaban yang paling poin maksimal antara ini ya teman-teman, C sama D ya. Kalau suruh milih C sama D, ini adalah yang maksimal adalah yang C teman-teman ya. Kenapa yang C? Karena tadi cara pilih jawaban adalah yang supel dan aktif ya. Supel dan aktif. Ini kan aktif nih, mengulurkan tangan untuk berkenalan sambil menyebutkan namanya. Nah, kalau yang ini kan diem nih. Tersenyum oke. Tapi kok terus diem nih. Mereka ngobrol kok diem, tidak aktif gitu. Tidak aktif berkenalan, menyebutkan nama atau mengulurkan tangan gitu ya. Nah, ini poinnya 4. Nah, oke. Terus kalau yang E ini paling poinnya kecil ini, karena kok malah langsung pergi, ini poinnya 1. Nah, terus untuk yang A sama B, itu yang B ini 3, ikut tersenyum sejenak nih, ada sejenak nih, ini poinnya 3. Terus yang A ini poinnya 2 teman-teman. Oke. Nah, ini halo. Ini untuk penjelasannya. Saya tulis juga di sini. Jadi nanti teman-teman yang tadi misalkan saya menjelaskan terlalu cepat bisa refresh di sini ya. Nah, ini tadi penjelasannya A, poin-poinnya A, B, C, D, E-nya ya. 2, 3, 5, 4, 1. Oke. Next, soal nomor 5 nih ya. Last number. Anda termasuk karyawan berprestasi sehingga perusahaan memberikan bonus jalan-jalan ke Bali bersama keluarga. Tetapi pada saat yang sama Anda mempunyai pekerjaan yang belum selesai nih, dan memerlukan waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Di sisi lain, jadwal keberangkatan berlibur ke Bali juga 2 hari lagi. Sikap Anda gimana nih gitu. Ini ada soal seperti ini teman-teman. Punya pekerjaan lagi ya. Ingat, kalau ada punya pekerjaan, ini mesti aspeknya kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Nah, aspek bekerja mandiri dan tuntas. Aspek keempat yaitu ingat bahwa cara jawabnya pilih jawaban yang mengerjakan sendiri dengan tuntas teman-teman. Itu gampangnya, kuncinya di situ ya. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang A. Saya akan langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh agar bisa selesai sebelum saya berangkat. Ini bagus. Namun keadaan namunnya nih. Namun apabila tidak dapat selesai dalam 2 hari, saya akan menyampaikan pada atasan dan minta dispensasi karena saya akan berlibur. Ini belakangnya kurang, poinnya jadi nggak bagus nih. Depannya sudah bagus ya. Kerjaan dengan sungguh-sungguh bagus, tapi kok belakangnya di poinnya nggak bagus. Coba lihat yang B. Saya akan berusaha dan menyelesaikan dengan bekerja normal. Normalnya kerjanya biasa aja nih, padahal waktunya udah mepet nih. Ini kurang bagus nih. Coba kita selesaikan. Selesai atau tidaknya pekerjaan pasti atasan bisa memaklumi, karena selama ini saya tidak pernah mengabaikan pekerjaan yang diberikan. Ini kurang maksimal nih ya. Coba kita lihat yang C. Saya akan meminta rekan lain untuk membantu menyelesaikannya, karena saya juga sering membantu pekerjaan rekan lain kan saat mereka berhalangan. Nah, ini malah membantu minta tolong ke temannya. Ini kayaknya kurang maksimal juga nih. Coba kita lihat yang D. Saya akan menyelesaikan setelah pulang berlibur. Waduh, ini kok malah menyelesaikan setelah berlibur nih. Padahal kan pekerjaan kalau ditunda akan mengganggu pekerjaan yang lain teman-teman ya. Karena saya perlu mempersiapkan fisik, jaga stamina nih. Apabila saya paksakan atau mengerjakan, saya bisa kelelahan sehingga tidak bisa nikmati liburan bersama keluarga. Nah, ini benar juga sih, tapi kan kurang, sifat yang kurang tepat dibutuhkan di kantor nih ya. Yang E, saya akan segera menyelesaikannya karena apabila ditunda akan mengganggu proses kerja selanjutnya. Ini paling tepat, ini kayaknya bagus nih. Saya akan segera, ini ada kata-kata segera menyelesaikannya. Karena apabila ditunda akan mengganggu proses kerja selanjutnya ya kan teman-teman ya. Kalau kita punya kerjaan ditunda maka akan mengganggu proses kerja selanjutnya. Terus saya akan berusaha menyelesaikannya dengan meluangkan waktu nih di malam hari agar bisa selesai sebelum saya pergi berlibur ke Bali gitu. Jadi untuk yang poin maksimal 4, yang poinnya 4 dan 5, jadi kita fokus ke poin 5. Jadi kalaupun kita meleset nih teman-teman, paling tidak kita dapat poin yang 4 nih. Untuk yang poin bagus nih ya, yang jawaban paling bagus adalah yang E. Ini ya, E sama A nih ya. Ini depannya bagus nih, tapi kok kalau nggak selesai diminta dispensasi.
Tapi kalau milih antara A dan E, ini yang paling poin maksimal adalah yang E teman-teman, karena ini apa? Dia meluangkan waktu nih di malam hari agar bisa selesai sebelum saya pergi berlibur kembali. Oke. Jadi yang poinnya maksimal ini adalah yang E. Ini yang poinnya 5 ya. Yang poinnya 5 yang E. Nah, terus untuk yang apa? Untuk yang A ini poinnya 4. Poinnya 4. Untuk yang B ini berusaha menyelesaikan tapi secara normal aja. Ini dapat poinnya 3. Poinnya dapat 3. Terus untuk yang C sama D, C ini minta tolong ke teman. Ini bisa juga, tapi nggak dapat poin titik maksimal nih, paling dapat poinnya 2 teman-teman. Terus, lah ini kalau yang menyelesaikan setelah pulang, ini poinnya paling sedikit nih, poinnya 1 teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Nah ini, sebentar. Untuk pembahasan lengkapnya, jadi aspek kemampuan kerja mandiri dan tuntas. Ini untuk perinciannya A, B, C, D, E-nya. Nah, nanti yang tadi misalkan kok terlalu cepat bisa refresh di sini. Oke. Ini ya. Oke. Sekian dulu ya teman-teman ya, 5 soal. Semoga ini bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Next video insya Allah part 16 ya. Soal dan pembahasan TWK, karena waktu ujian SKD udah semakin dekat teman-teman ya. Tetap semangat, jaga semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.